Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aprilia dengan NPM 222131-2018. Saya sendiri Sylvia Puspa Victoria dengan NPM 222131-2020 dan Emma Suryani dengan NPM 222131-2019. Eni Komalasari dengan NPM 222131-2021 dan Novestra Delvia dengan NPM 222131-2022. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu konsep dan komponen-komponen dalam riset kualitatif. Baik, pengertian dari riset kualitatif dikutip dari beberapa sumber. Jadi kami mengambil beberapa sumber yang menyatakan apa itu riset kualitatif. Yang pertama, menurut Subekti pada tahun 2020. Jadi Subekti menjelaskan bahwa riset kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini. Jadi menurut Subekti bahwa inti dari penelitian riset kualitatif itu terletak pada penelitinya itu sendiri. Kemudian menurut Yusanto pada tahun 2019, dia mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki ragam pendekatan tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam-ragam tersebut untuk menyesuaikan sesuai dengan objek yang akan ditelitinya. Kemudian menurut Hardiani et al. Pada tahun 2020, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu disiplin inquiry, bukanlah kegiatan acak-acakan yang tidak terstruktur. Jadi menurut Hardiani, penelitian kualitatif itu terstruktur atau sudah ada polanya. Kemudian menurut Herunisha N pada tahun 2020, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan memaknai fenomena-fenomena apa yang ditemui oleh peneliti, yang kemudian digambarkan secara detail dan lengkap tentang fenomena-fenomena yang ia temui tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa saja karakteristik dari riset kualitatif. Jadi, karakteristik dari riset kualitatif itu menurut Murdianto E 2020 ada beberapa karakteristik dari riset kualitatif. Yang pertama itu adalah mengkonstruksi realitas sosial atau makna budaya. Jadi, maksudnya di sini adalah penelitian kualitatif itu dilakukan untuk mengembangkan pemahaman penelitian kualitatif yang membantu untuk mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik sebuah peristiwa. Jadi baik itu latar belakang pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya, kemudian serta bagaimana manusia itu meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Kemudian pengembangan dari riset kualitatif ini menjadi tujuan penelitian. Jadi di upaya-upaya pengendalian atau meramalkan juga tidak menjadi aspek yang penting. Jadi aspek subjektif manusia yang menjadi hal yang penting dalam riset kualitatif ini. Maksudnya lagi di sini adalah penelitian kualitatif dinyatakan sebagai konstruksi realitas sosial. Jadi penelitian kualitatif ini berdasarkan pada paradigma dan juga fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Jadi pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek, bukan pada objek penelitian itu. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan hasil dari konstruksi dan rasio. Kemudian yang kedua yaitu berproses pada interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Jadi maksudnya di sini kalau penelitian kuantitatif itu berfokus pada variabel-variabel, bahkan sebelum penelitian dilakukan sudah terlebih dahulu variabel-variabel itu sudah diteliti. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini fokus perhatiannya pada proses interaksi atau peristiwa-peristiwa yang kejadian-kejadian itu dirasakan oleh objeknya, bukan pada variabel-variabelnya saja. Jadi
fokus penelitian ini bisa berubah-berubah sewaktu-waktu. Misalnya waktu di lapangan kita menemukan waktu kita mau neliti ini A, ternyata di lapangan kita menemukan B. Jadi fokusnya itu bisa berubah, tidak terpatok pada variabel-variabel saja. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian merupakan kunci. Jadi penelitian kualitatif ini sangat menjunjung tinggi nilai keaslian karena berdasarkan pada fenomena-fenomena yang ada pada saat tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Jadi maksudnya di sini adalah jika dalam penelitian kuantitatif itu peneliti berusaha untuk tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan nilai bebas nilai, sebaiknya dalam penelitian kualitatif ini nilai sangat diperhatikan atau diperhitungkan. Jadi, jika penelitian kuantitatif memegang teguh prinsip menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam laporan penelitian, dengan jalan menggunakan bahasa yang impersonal, misalnya tidak menggunakan kata-kata kita, kami, menurut saya, menurut kami semua. Tapi jika membuat laporan penelitian kualitatif, justru mengajukan bahasa-bahasa yang personal, misalnya menggunakan kata-kata kita, kami, saya, kita semua. Jadi dalam penelitian kualitatif ini, para peneliti mengetahui adanya sifat value laden atau syarat-syarat nilai subjektif dari penelitiannya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti melaporkan secara aktif nilai-nilai dan bias-biasnya. Kemudian yang kelima yaitu terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Maksudnya di sini adalah bahwa suatu fenomena terikat pada situasi yang mengelilinginya atau dengan kata lain terikat pada konteks. Jadi penelitian kuantitatif itu ingin menghasilkan data yang selalu berlaku umum atau universal. Sedangkan kalau penelitian kualitatif ini tidak menjaga jarak atau bebas dari yang diteliti karena ingin mengetahui dari persepsi yang ditelitinya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif ini mengetahui persepsi subjektif dari yang diteliti. Persepsi subjektif tersebut terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Individu yang sedang mengalami kesedihan dapat berubah menjadi senang atau gembira dengan seketika. Terus ada juga yang subjektifnya di sini maksudnya bersifat ilmiah apa? Nah, bersifat subjektif ilmiah ini penelitian kualitatif tetap ilmiah walaupun itu bersifat subjektif atau sesuai dengan saat waktu ia meneliti. Yang selanjutnya yaitu penelitian kualitatif itu terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Maksudnya di sini adalah dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan mengeneralisasi hasil penelitian, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Dalam studi kasus subjek yang diteliti, dapat satu tapi juga banyak, bahkan mungkin penduduk satu negara bisa diteliti dalam penelitian kualitatif ini. Selanjutnya, apa saja tipe-tipe rancangan penelitian kualitatif dan bagaimana cara penggunaannya? Jadi menurut John W. Creswell ada 5 rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu penelitian grounded theory research. Jadi penelitian grounded theory research ini maksudnya menyelidiki pengalaman umum dari individu-individu untuk membangun suatu teori. Jadi mereka membangun suatu teori itu dari pengalaman-pengalaman umum seorang individu-individu. Kemudian yang kedua yaitu ethnographic research, ini maksudnya yaitu menyelidiki kebudayaan dalam satu kelompok individu. Jadi yang diselidiki di sini adalah kebudayaan. Kemudian yang ketiga yaitu narrative research, yang artinya menyelidiki kisah-kisah individu untuk mendeskripsikan kehidupan seseorang. Jadi mereka mendeskripsikan kehidupan seseorang itu dari hasil penyelidikan kisah-kisah individu-individu yang ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu fenomenologi studi, itu maksudnya adalah penelitian kualitatif itu berfokus pada penafsiran teks kehidupan dan pengalaman hidup. Yang kelima yaitu studi kasus, maksudnya adalah penelitian kualitatif itu menelaah sebuah status kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara riset kualitatif dan kuantitatif? Jadi menurut Creswell tahun 2013,
dalam Holloway dan Wheeler 1996 dan Stewart dan Kartner tahun 2011. Jadi ada beberapa aspek yang dapat menjadi pembeda antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu dari segi tujuan. Jadi pendekatan kualitatif itu memberi gambaran atau deskripsi terhadap fenomena yang diteliti dari partisipan yang dapat dipahami dan juga menghasilkan sebuah teori. Sementara kalau pendekatan kuantitatif itu memberikan perhitungan, pengukuran berupa angka, terus fenomena yang diteliti, mencari hubungan sebab akibat, menguji hipotesis dan juga memprediksi dan mengontrol. Sementara dari segi pendekatan kualitatif itu bersumber pada kealamiahan data, multirealisasi, fokus yang luas, berorientasi pada proses, keterikatan pada konteks perspektif holistik. Sementara pada pendekatan kuantitatif itu bersumber pada objektivitas data atau situasi yang diciptakan suatu realitas, fokus spesifik, berorientasi pada produk, bebas dari konteks dan perspektifnya reduktif. Kemudian dari segi sampel, itu pendekatan kualitatif bersifat partisipan, kemudian informan, unit sampling seperti tempat, waktu, dan konsep, pengambilan sampel yang fleksibel atau bisa berubah-berubah sewaktu-waktu, yang berkembang selama penelitian. Sampel juga bukan didasarkan pada besaran tetapi pada kedalaman dari data yang diambil. Sedangkan kalau dari pendekatan kuantitatif itu sampelnya berupa responden, subjek dan besar sampel menjadi hal yang mempengaruhi hasil penelitian. Jadi subjek dan sampel itu sudah ditentukan dari sebelum penelitian itu dilakukan. Dari segi pengumpulan data, kalau perbedaannya riset kualitatif itu penelitiannya dilakukan kontak langsung dengan partisipan, tidak menjaga jarak dengan cara wawancara yang mendalam dan tidak berstandar, serta mengobservasi partisipan atau studi lapangan, studi dokumen, ada foto dan juga videonya. Kemudian kalau kuantitatif itu menjaga objektivitas dengan menerapkan jarak antara peneliti dan partisipan, dan ada aturan-aturan ketat dengan kuesioner, wawancara yang berstandar, observasi yang berstruktur ketat, kemudian dokumen dan randomized controlled trial. Kemudian dari segi instrumen, kalau riset kualitatif itu peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Sementara kalau di kuantitatif, instrumen yang digunakan seperti kuesioner, alat ukur seperti timbangan, termometer, meteran, dan lain-lain, serta alat uji yang diagnostik. Dari segi analisa data, kalau riset kualitatif itu analisa datanya bersifat induktif atau berasal dari hasil data penelitian dengan cara tematik, konten analisis latent, analisis komparatif, dan berlangsung bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data. Sedangkan kalau riset kuantitatif itu analisis datanya bersifat deduktif atau berasal dari teori dan studi yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Kemudian dari segi hasil, kalau riset kualitatif itu berupa sebuah narasi atau cerita, sebuah teori baru atau etnografi, sedangkan kalau kuantitatif itu hasilnya sudah terukur atau bisa diuji dengan uji kuantitatif. Kemudian dari segi validitasnya kalau riset kualitatif itu keabsahan datanya asli, sedangkan kalau kuantitatif itu validitasnya internal atau eksternal. Selanjutnya apa saja sih komponen-komponen dari penelitian kualitatif? Jadi diambil dari buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Dr. Andes Ruslam Ahmadi. Jadi komponen-komponen penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama, ada data yang datang dari berbagai sumber, misalnya wawancara dan observasi yang merupakan sumber yang paling umum digunakan. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau sebuah teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Proses inilah yang disebut dengan pengkodean dalam riset kualitatif, yang bermacam-macam karena adanya pelatihan, pengalaman, dan tujuan dari peneliti. Kemudian yang ketiga, komponennya yaitu laporan ini tertulis atau verbal pun bisa. Berikut adalah beberapa sumber yang kami ambil. Yang pertama adalah dari Brennan Julia, Brayman Alan, Creswell John, Heronisha,
Hardani et al., Marisan, Murdianto, Suciha, Sugiono, Subakti, dan Yusanto. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.